Hai Quickers, kalau kamu sering nonton ini live trading kita setiap Senin sampai Jumat malam, pasti ada satu pertanyaan yang sering banget muncul di kolom chat. Pak, pakai teknik apa sih ini? Atau Pak, setupnya gimana nih? Nah, sebenarnya kalau kalian perhatiin, ada satu setup yang cukup sering kita pakai waktu live trading. Bahkan, mungkin sebagian dari kalian udah sering lihat setup ini muncul, cuman belum tahu aja cara bacanya secara lengkap. Dan karena banyak banget yang request buat dibikinin videonya, akhirnya di Explore Mas kali ini kita jabanin khusus buat kalian semua. Kita bakal bahas salah satu teknik yang cukup sering kita gunakan saat live trading, mulai dari cara ngebaca marketnya, cara entry buy dan sell, sampai kapan waktu yang tepat untuk keluar dari posisi. Jadi, buat kalian yang suka scalping, suka trading cepet, atau mungkin sering bingung cari timing entry yang pas di M1, pastiin simak video ini sampai selesai. Khususnya nih, buat yang emang pengen belajar. Tapi kalau kamu tipe yang nontonnya pas kebetulan lagi kena stop loss, terus langsung komen negatif sama bisanya ngata-ngatain aja, mungkin bagian ini bisa di-skip dulu ya, bos. Hehehe. Kalau ngomongin scalping, sebenarnya masalah terbesar trader itu bukan karena kurang indikator atau kurang strategi. Karena, jujur aja, sekarang indikator gratis juga banyak, dan strategi trading juga tinggal nyari di internet langsung ketemu. Yang jadi masalah justru timing entry. Kadang, baru lihat harga naik sedikit, langsung buru-buru buy. Begitu lihat harga turun, langsung buru-buru sell. Akhirnya masuk market bukan karena setupnya bagus, tapi karena takut ketinggalan pergerakan. Ujung-ujungnya, pas masuk, market balik arah. Kena stop loss, terus mulai nyalahin market. Dan yang lebih sering lagi, banyak trader yang terlalu fokus ke time frame M1. Padahal kita tahu sendiri, M1 itu gerakannya cepet banget dan penuh noise. Kalau cuma ngeliat satu time frame, seringkali sinyal yang kelihatannya bagus ternyata cuma pergerakan sesaat yang nggak punya kekuatan untuk lanjut. Makanya nggak heran kalau kita sering dapat pertanyaan kayak, Pak, kok saya sering kena fake signal? Atau, Pak, kok tiap saya entry malah market langsung balik arah? Nah, biasanya akar masalahnya ada di situ. Kita terlalu fokus nyari entry, tapi lupa ngelihat kondisi market secara keseluruhan. Kalau kebiasaan ini terus dilakukan, yang habis bukan cuma saldo trading, tapi mental juga ikut terkuras. Hari ini loss, besok pengen balas dendam. Besoknya lagi lot diperbesar karena pengen balik modal lebih cepat. Begitu loss lagi, emosi makin naik dan akhirnya keputusan trading jadi makin gak objektif. Akhirnya, yang dicari bukan lagi setup terbaik, tapi sekadar alasan buat entry. Padahal kalau teman-teman perhatiin, waktu kita live trading, kita nggak selalu entry tiap ada pergerakan harga. Dan ketika ada peluang yang kelihatannya menarik, kita tetap milih nunggu konfirmasi. Kenapa? Karena dalam trading, kehilangan satu peluang itu hal yang biasa. Yang lebih bahaya tuh justru masuk ke market tanpa setup yang jelas. Market akan selalu buka tiap hari. Peluang akan selalu ada. Tapi, kalau modal dan mental udah terkuras karena terlalu maksain entry, itu yang biasanya jauh lebih sulit buat diperbaiki. Dan menurut kita, ini yang sering membedakan trader yang konsisten dengan trader yang hanya ngejar sensasi entry. Trader yang konsisten akan sabar nunggu setup terbaik, sedangkan trader yang terburu-buru biasanya hanya fokus pada seberapa cepat bisa masuk market. Nah, makanya di teknik ini kita nggak asal masuk cuman gara-gara lihat sinyal di M1. Karena seringkali yang kelihatannya bagus di M1, pas dicek di time frame yang lebih besar, ternyata nggak seindah itu, ya kan? Jadi, yang kita lakukan adalah lihat dulu kondisi market di beberapa time frame. Tujuannya buat cari tahu apakah market lagi ada di area jenuh beli atau jenuh jual. Kalau udah ada konfirmasinya, baru deh kita turun ke M1 buat cari timing entry yang lebih mantep. Nah, di sini kita pakai kombinasi Heikin Ashi, Stochastic, dan RSI. Tenang aja, setupnya nggak ribet kok. Heikin Ashi kita pakai buat bantu baca momentum market. Stochastic kita pakai buat lihat area overbought dan oversold, dan RSI buat jadi filter tambahan supaya sinyalnya nggak asal muncul. Jadi intinya kita nggak entry karena feeling. Kalau syaratnya belum lengkap, ya tunggu. Kalau syaratnya udah lengkap, baru gas. Udah deh, kita sekarang langsung aja. Kita masuk ke setup chart yang kita pakai dan gimana cara nyari sinyal entry-nya step by step. Chart yang dipakai adalah Heikin Ashi, jadi bukan chart candlestick biasa. Dan time frame yang dipantau itu H1, M30, M15, M5, M1. Kelihatannya banyak ya, tenang, gampang kok, jangan keder dulu. Indikator yang dipakai, kita pakai Stochastic
dengan setting 1433. Kita cari stokastiknya. Nah, ini dia. Settingnya 1433. Kemudian RSI dengan periode 14, tapi fokus pada level 50. Setup buy. Langkah 1. Cari konfirmasi multi time frame. Cek stokastik di H1, M30, M15, M5. Minimal ada 2 time frame yang menunjukkan kondisi oversold. Contohnya, H1 oversold, M15 oversold. Berarti syarat pertama sudah terpenuhi. Langkah 2, pindah ke M1. Tunggu muncul pola Heiken Ashi berikut. Candle netral atau indecision, yaitu Heiken Ashi yang punya upper dan lower shadow, nggak peduli warnanya apa. Lalu diikutin oleh candle bullish Heiken Ashi, yaitu Heiken Ashi yang nggak punya lower shadow. Ini nunjukin buyer mulai masuk ke market. Langkah ketiga, konfirmasi stokastik M1. Saat candle bullish muncul, pastikan stokastik M1 masih berada di area oversold. Dan opsionalnya cek RSI M1 sebagai filter tambahan. RSI M1 berada di atas level 50, tapi ini opsional ya, artinya tidak perlu ada. Tapi sinyal buy akan makin kuat kalau RSI ini berhasil nyebrang ke atas level 50-nya. Lu mungkin bisa ambil lot lebih gede kalau kondisi tambahan ini muncul. Kalau semua syarat terpenuhi, kamu bisa mempertimbangkan entry buy. SL letakkan di support terdekat, TP sesuaikan dengan risk reward ratio 1:1. Kalau market masih kuat, profit bisa dibiarkan berjalan dengan trailing stop. Kapan harus exit buy? Keluar dari posisi buy jika stokastik M1 sudah overbought atau muncul setup sell yang valid di M1. Setup sell, langkah pertama, cari konfirmasi multi time frame. Cek stokastik di H1, M30, M15, dan M5. Minimal ada 2 time frame yang nunjukin kondisi overbought. Contohnya M30 overbought, M5 overbought, berarti syaratnya terpenuhi. Langkah kedua, pindah ke M1, tunggu muncul pola candle neutral atau indecision, lalu diikutin oleh candle bearish Heiken Ashi, yaitu Heiken Ashi yang nggak punya upper shadow. Ini nunjukin seller mulai menguasai market. Langkah ketiga, konfirmasi stokastik M1. Saat candle bearish muncul, stokastik M1 berada di area overbought. Di kasus ini, dia udah cross down, turun dari area overbought. Ini juga oke. Langkah keempat, cek RSI M1. Optional ya, tapi kalau RSI M1 berada di bawah level 50, ini berarti sinyalnya makin kuat. Dan lo mungkin bisa ambil lot lebih gede kalau kondisi tambahan ini muncul. Kalau semua syarat lengkap, lo bisa gas entry sell. SL letakkan di resistance terdekat dan TP-nya sesuaikan dengan risk reward ratio minimal 1:1. Kalau market masih kuat, profit bisa dibiarin dengan trailing stop. Contoh kasus yang pertama, di sini kita bisa lihat stokastik udah oversold di time frame H1. Move ke time frame M15 oversold juga, syarat terpenuhi. Move ke time frame M1, tunggu sampai ada formasi bullish Heiken Ashi, yaitu candle indecision atau netral yang diikuti oleh bullish Heiken Ashi. Stokastik udah cross up dari area oversold meskipun RSI masih di bawah 50, that's okay. Bisa buy dengan SL di bawah low terdekat dan TP dengan risk reward ratio 1:1 aja. Contoh kasus kedua, di sini kita bisa lihat stokastik udah oversold di time frame H1. Pindah ke time frame M30, oversold juga. Pindah lagi ke time frame M15, masih oversold juga. Dan berarti ini makin kuat. Move ke time frame M1, perhatiin sampai ada formasi bullish di Heiken Ashi, yaitu candle indecision atau netral yang diikuti oleh bullish Heiken Ashi. Stokastik udah cross up dari area oversold meskipun RSI masih di bawah 50. No problem karena memang bukan syarat utama. Bisa buy dengan SL di bawah low terdekat dan TP dengan risk reward ratio 1:1 aja. Contoh kasus ketiga, di sini kita bisa lihat stokastik udah overbought di H1, pindah ke M15 masih overbought juga. Nah, berarti udah terpenuhi syarat overbought-nya. Move ke time frame M1, perhatikan sampai ada formasi bearish di Heiken Ashi, yaitu candle indecision atau netral yang diikuti oleh bearish Heiken Ashi. Stokastik udah cross down dari area overbought dan RSI sudah turun ke bawah 50. Bisa sell dengan SL di atas high terdekat dan TP dengan risk reward ratio 1:1 aja.
Contoh kasus keempat, di sini kita bisa lihat stokastik udah overbought di time frame H1, pindah ke time frame M15 masih overbought juga, nah berarti sudah terpenuhi syarat overbought-nya. Move ke time frame M1, perhatikan sampai ada formasi bearish Heiken Ashi, dan stokastik udah crossover dari area overbought dan RSI sudah turun ke bawah 50. Bisa sell dengan SL di atas high terdekat dan TP dengan risk-reward ratio 1:1 aja. Kelebihan dari teknik ini yang pertama sinyalnya jadi lebih terfilter. Untuk kelebihannya yang pertama tentu lebih terfilter ya, karena kita nggak cuma ngandelin satu time frame, tapi melihat beberapa time frame sekaligus. Jadi peluang untuk masuk market secara ngasal bisa lebih diminimalisir. Yang kedua, teknik ini cocok banget buat yang suka scalping, yang nggak betah nahan posisi terlalu lama. Karena fokusnya memang nyari momentum jangka pendek dengan entry yang relatif cepat. Dan yang ketiga, setupnya cukup simple. Indikator yang dipakai juga umum dan hampir ada di semua platform trading. Jadi nggak perlu yang aneh-aneh atau settingnya yang rumit-rumit, nggak perlu. Yang keempat, dia punya aturan entry yang jelas. Salah satu yang menarik dari teknik ini adalah syarat entry-nya cukup clear. Jadi kita nggak masuk market berdasarkan feeling atau tebakan, melainkan nunggu konfirmasi yang udah ditentukan terlebih dahulu. Kekurangannya, butuh kesabaran nunggu setup. Karena kita pakai lebih dari satu time frame, kadang harus nunggu cukup lama sampai semua syarat terpenuhi. Jadi kurang cocok buat yang maunya entry setiap saat. Perlu fokusan market bergerak, karena entry dilakukan di M1, trader juga harus cukup fokus dan sigap saat memantau market. Soalnya pergerakan di time frame kecil bisa berubah dengan cepat. Tidak cocok untuk trader yang terburu-buru. Kalau tipe trader yang suka entry hanya karena ngeliat candle gerak dikit, kemungkinan besar bakal sulit ngikutin aturan dalam strategi ini. Karena harus nunggu dan disiplin. Dan tetap ada kemungkinan loss. Ini paling penting. Sebagus apapun strateginya, nggak ada yang bisa jamin profit 100%. Ada kondisi yang nggak sesuai ekspektasi, dan ada saatnya kena stop loss. Nah, makanya quickers, karena itu jangan pernah lupain manajemen risiko. Setup yang bagus tanpa pengelolaan risiko yang baik tetap bisa bikin akun trading boncos. Jadi anggap teknik ini sebagai alat bantu untuk mencari peluang yang lebih terstruktur, bukan sebagai jalan pintas untuk dapat profit instan. Kalau pengen lebih banyak strategi trading emas yang simple tapi akurat, jangan lupa subscribe dan aktifin notifikasi. Dan share juga ke teman lu. Kalau ada saran mau bahas apa lagi di next episode, gas langsung aja tulis di kolom komentar. Salam profit!